Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam mahasiswa. Yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Bapak Supianto, SHMH, dan juga yang sama-sama kita hormati dan berkenan menemani kita kajian pada sore ini, Bapak Dr. Muhammad Hoirunail, SHMH. Dan kebetulan kajian pada sore hari ini yaitu terkait dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang masa jabatan presiden. Isu masa jabatan presiden terus bergulir meskipun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pernah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dan tidak berkeinginan jadi presiden untuk yang ketiga kalinya. Namun isu ini tetap saja menggelinding. Isu masa jabatan presiden 3 periode ini menumpang dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang digulirkan oleh MPR. Sebagian pihak menduga-duga bahwa penambahan masa jabatan presiden itu akan dimasukkan dalam perombakan Undang-Undang Dasar 1945. Namun bagaimana sih dampak stabilitas hukum dan politik terhadap negara Republik Indonesia? Langsung saja saya bacakan CV peneman diskusi kita pada sore hari ini. Nama Muhammad Dr. Muhammad Hoirunail, SHMH, nomor telepon 081 336 970 565, dosen HTN atau HAN Universitas Islam Jember, Kepala Lembaga Bantuan Hukum Universitas Islam Jember, konsultan di kantor hukum Law Firm Khairu Setiano, Kelapa Gading, Jakarta Selatan. Biar tidak menunda waktu lama, langsung saja silakan kepada beliau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Bapak Supianto, SHMH, Ibu Wakil Dekan Ibu Tioma, SHMH, lalu Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Ibu Musfianawati, SHMH, lalu Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Mas Faiz Novan, lalu kebetulan juga saya didampingi oleh moderator yang kebetulan saat ini menjabat BEM Universitas Islam Jember. Alhamdulillah hari ini di tanggal 26 bulan puasa ya. Kemarin saya ditemui oleh ketua himpunan yang meminta saya untuk mengisi agenda rutin HIMA, yaitu kajian fakultatif yang kedua, dengan mengambil tema wacana perubahan Undang-Undang Dasar, khususnya dalam hal periodisasi jabatan presiden yang sedang hangat-hangatnya. Saat itu saya tidak perlu menunggu waktu lama untuk menjawab, dan saya katakan langsung oke untuk bisa sharing ilmu terkait tema ini ya. Sehingga sampailah pada hari ini, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, ada semua dalam keadaan sehat, sehingga kita bertemu di ruangan ini untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai tema yang
dibawakan pada sore hari ini. Mungkin karena waktu tidak terlalu lama, saya akan langsung ke sub-sub materi yang hendak saya sharingkan dengan Anda. Temanya hari ini tentang wacana amandemen. Wacana amandemen ini membuat amarah orang langsung memuncak. Ya. Orang yang semula nyantai-nyantai aja langsung emosi ketika bicara tentang wacana amandemen Undang-Undang Dasar. Ya. Tapi dalam kesempatan hari ini saya akan sampaikan sebelum itu sudah ada wacana lain, agenda besar dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebab hanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk merubah Undang-Undang Dasar, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ya. Cikal bakalnya itu dimulai dari pasal 7. Ya, pasal 7 yang ngatur tentang masa jabatan Presiden Republik Indonesia. Awalnya dari situ. Ketika Anda baca naskah resmi Undang-Undang Dasar sebelum perubahan, memang memungkinkan presiden itu dijabat lebih dari 1 periode. Saya bacakan, saya tidak akan mengurangi. Pasal 7 Undang-Undang Dasar sebelum perubahan atau sebelum amandemen Undang-Undang Dasar. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Ini saya garis bawahi. Dan setelahnya dapat dipilih kembali. Tidak ada batasan satupun. Ya. Oke, selamat datang ini ke Wakil Besar Musik Kabupaten Jember. Selamat datang. Oke, saya lanjut ya. Pertama, awalnya dari ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar yang memang sengaja enggak ngasih batasan ke kekuasaan presiden. Jadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali. Ya, jadi enggak heran, ya, jangan terlalu heran pada saat Orde Baru ada jabatan presiden sampai puluhan tahun. Karena konstitusinya bunyinya gitu, enggak ngasih batasan. Pada akhirnya ini memuncak seluruh elemen yang ada di masyarakat, ya, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, termasuk seluruh rakyat. Puncaknya itu ketika terjadi tahun 1998. Sehingga pada saat itu berhasil, ya, Presiden kedua Soeharto mengundurkan diri saat itu, sehingga kalau di total jabatannya saat itu adalah 32 tahun, ya, sampai 32 tahun. Setelah itu ada agenda-agenda resmi yang harus dibatasi, khususnya dalam hal pembatasan kekuasaan. Sehingga ketika diubah pasal 7-nya berbunyi setelah dapat dipilih kembali dan masa jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sehingga maknanya kalau mau jadi presiden saat ini konstitusinya dibatasi 2 kali masa jabatan. 2 kali masa jabatan. Nah, sekarang Pak Jokowi ini lagi digoda, ya, dirayu-rayu, dicari gimana cara senangnya gitu ya, sehingga dicoba-coba diwacanakan untuk mau merubah Undang-Undang Dasar. Sakjane sebelum itu presiden kita, presiden terpilih hasil demokrasi SBY juga sama, pernah, ya, dijanjikan oleh partainya sendiri, bahkan mengusulkan supaya ada perubahan Undang-Undang Dasar. Cuman bedanya SBY langsung meredam, enggak, saya enggak mau, saya taat konstitusi. Saat itu bilangnya gitu. Ya, saat itu bilang. Awal wacana enggak ngomongin masalah perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau dilihat dari sejarahnya di sini, ini tanggal 9 Oktober 2019 memang punya wacana melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, tapi bukan masa jabatan presiden. 9 Oktober itu MPR memang punya gawe besar akan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, khususnya memasukkan GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Dulu Undang-Undang Dasar yang lama ada GBHN. Kalau presiden tidak mampu melaksanakan GBHN, maka dapat diberhentikan di tengah jalan oleh MPR. Itu yang mau dihidupkan oleh MPR. Sehingga kemarin ketika masa COVID, ya, sering banyak webinar itu bicara tentang
GBHN. Diubah namanya, diksinya tidak GBHN, tapi pokok-pokok haluan negara. Bunyinya saat itu saat pokok-pokok haluan negara. Tapi pada akhirnya menggulir. Tahun 2020 ya, ada direktur Indobarometer namanya Kodari, pakai kaosnya itu duet antara Jokowi dan Prabowo ya. Dia menginginkan supaya 2024 bisa maju lagi Jokowi dengan berduet sama Prabowo, yang artinya menandakan bahwa dia sendiri ingin membangun gerakan perubahan Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 7 ya. Lalu dimulai, lalu ditambah lagi ada Arief Puyono kalau tidak salah, politisi Gerindra itu ya, dulunya bilang Jokowi gini-gini, sekarang ketika mengusulkan itu bilang Kang Mas Jokowi katanya. Bahkan Jokowi bilang ini yang mau mengusulkan ini mau menampar muka saya, yang ini yang mau mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar mau menampar saya, ini sengaja ingin menampar muka saya. Tapi Arief Puyono pun menjawab, saya memang ingin menampar mukanya Pak Jokowi supaya Anda tahu dan sadar rakyat pingin Anda jadi jabat sampai 3 periode. Itulah politisi ya. Ya, politisi bilang seperti itu saat itu. Tapi saat ini berkembang lagi. Saya pernah menyatakan standing resmi saya, dan saya sudah tulis di Radar Sumber 7 Juli 2021. Anda bisa searching nanti standing saya di awal tentang 2 periode atau 3 periode yang lebih demokratis ya. Di kesempatan yang lain, di akhir tahun kemarin, tepatnya di 12 Desember 2021, saya ditakdirkan Allah ikut berpartisipasi, diundang oleh MPR, oleh Badan Pengkajian di Surabaya, di Hotel Windham saat itu ya, untuk hadir membahas panel-panel perubahan Undang-Undang Dasar ya. Jadi saya mendapat kesempatan, dan saya mendapat di panel yang pertama khususnya merubah Undang-Undang Dasar. Panel yang kedua itu kawan-kawan saya mendapatkan tema tentang pokok-pokok haluan negara, yang seperti yang saya awal memang gawenya MPR memang mau begitu. Lalu ada lembaga-lembaga negara. Di kesempatan itu pula yang pada akhirnya akan diprosidingkan, dan itu sudah saat ini pendapat-pendapat saya pun insya Allah masuk ke Badan Pengkajian MPR, itu sudah saya tegas nyatakan. Saya secara keilmuan menolak perubahan Undang-Undang Dasar yang kelima minimal dengan 2 alasan atau rasio DNT hukum yang hendak saya bangun. 1, kalau perubahan Undang-Undang Dasar khususnya pasal 7 mau diubah ya, itu melecehkan reformasi ya, mengkhianati pejuang reformasi saat itu. Saya bilang Undang-Undang Dasar itu bukan kitab suci, jadi nggak apa-apa nih. Tapi jangan 5 hal, saya bilang. Ojo 5 hal iki, kon silahkan mau buat lembaga negara baru, mau menghapus lembaga baru, lembaga yang sudah ada di Undang-Undang Dasar, silahkan. Tapi jangan 5 hal ini yang memang jadi keran demokrasi. Saya sudah mencatatnya di dalam catatan saya. Yang pertama adalah pembatasan kekuasaan. Ojo sampai awakmu ngutik-ngutik pasal dalam Undang-Undang Dasar yang ingin memperbanyak terkait pembatasan kekuasaan. Dalam konteks ini ketika ingin merubah pasal 7, salah satunya kamu akan mencederai itu, dan saya tidak setuju. Karena itu salah satu dari 5 tuntutan reformasi tahun 1998. Ojo utak-utik itu ya. Silakan kalau mau merubah, rubahlah yang lain. Lalu yang kedua, jangan pula kalaupun ada agenda Anda terselubung ingin merubah Undang-Undang Dasar, jangan sampai Anda merubah tema yang kedua tentang kedaulatan yang saat ini sudah dipegang oleh rakyat. Ya, pada akhirnya presiden dapat dipilih langsung oleh rakyat, sehingga bentuk pertanggungjawabnya pun kepada rakyat. Jangan lagi kamu kembalikan kedaulatan itu kepada MPR, yang semudahnya pada akhirnya MPR memiliki kewenangan untuk memilih presiden. Jangan utak-atik dengan alasan apapun itu. Kalau yang kedua ini silahkan ubah yang lain, tapi yang ini jangan. Saya bilang gitu ya. Lalu yang ketiga mengenai amandemen Undang-Undang Dasar, maka segera mungkin akan dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Lalu yang keempat, jangan lagi utak-utik Undang-Undang Dasar khususnya yang berkenaan dengan dui fungsi ABRI.
pemisahan TNI dan Polri, ya. Jangan lagi utak-atik tentang mau mengembalikan itu. Kalau hal-hal yang lain silahkan Anda membuat lembaga baru di bawahnya apa terserah, tapi ojo utak-atik itu. Lalu yang terakhir tentang otonomi daerah, ya. Otonomi daerah yang saat dulu selama berpuluh-puluh tahun cara kita melaksanakan eksekutifan urusan pemerintahan itu dilakukan dengan cara sentralistik. Semua opo kajari pusat. Berataan bupati, gubernur, wali kota itu hanya kepanjangan tangan saja. Seolah-olah dia tidak punya kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Opo-opo semua pajak ditarik ke pusat semua. Ya. Sehingga ojo lagi-lagi jangan sampai 5 hal ini kalau kamu mau merubah undang-undang. Selebihnya silahkan, tapi jangan 5 hal ini. Karena 5 hal ini kamu akan mencederai reformasi, mencederai tuntutan masyarakat, tuntutan mahasiswa yang saat itu korbannya banyak. Tidak hanya uang, tapi juga nyawa, tenaga, dan macam-macam yang kejadian tahun 1998. Bahkan sebelum begini, saya kawan-kawan ingin saya sampaikan, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar kan ada 4 kali nih, tahun 1999, tahun 2000, 2001 dan 2002. Sebelum di amandemen pun, karena saking desakan tentang jabatan presiden ini harus diatur hanya 2 periode, muncullah TAP MPR, ya, TAP MPR, dasarnya TAP MPR, TAP MPR nomor 8/MPR/1992 yang menyatakan presiden itu hanya maksimal 2 periode. Undang-undang dasarnya aja belum diubah, TAP MPR-nya sudah bilang dulu. Saking urgennya kita melakukan pembatasan kekuasaan. Ya. Dari 4 kali perubahan undang-undang dasar, gak pernah ngomongin mau melahirkan MK, gak pernah ngomongin masalah mau melahirkan lembaga DPD yang dulu utusan golongan diubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah, ya, tidak pernah. Jadi hasil sidang yang pertama, hasil perubahan yang pertama yang 1999, salah satunya adalah menghasilkan ketentuan yang baru di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Itu saya bilang, jangan haram, saya bilang pakai bahasa-bahasa keagamaan, haram mendagang, jangan sampai menyentuh 5 hal itu tadi. Tapi saya kalau seorang akademis, kalau seolah-olah saya tidak terbuka, tidak peka atas situasi, saya menolak 100% perubahan undang-undang, seolah-olah saya picik, saya seolah-olah akademisi yang menggunakan mata kuda saja, ya. Saya kan bilang gak apa-apa, silahkan diubah undang-undang dasar, khususnya kalau ngomongin kita masuk ke pasal 7 dengan 2 cara, dua perubahan yang saya kasih pengecualian. Pasal 7 itu boleh diubah hanya dengan 2 cara. 1, kalau mau merubah pasal 2 periode maksimal jabatan presiden, yang pertama adalah periode selesainya adalah 1 periode, tapi masa jabatannya dibuat lebih. Saat ini kan 5 tahun nih jadi presiden nih, bisa jadi nanti kalau disetujui jabatan presiden itu tambah aja 6 tahun kayak atau 7 tahun tergantung yang disepakati, tapi periode sisanya hanya 1 periode saja. Alasan rasio de etre-nya saya kenapa buat seperti itu, karena hampir semua ini manusiawi, ya. Hasrat politik itu pasti ada, hasrat memegang kekuasaan itu pasti ada. Ketika hukum memberikan ruang untuk bisa memberikan kekuasaan yang lebih, ketika saya jadi presiden sampai tahun 2024, konstitusi membatasi saya bisa 2 kali, otomatis saya kan pingin nyalon lagi, bener gak? Kalau saya sudah terpilih, kok enak ya jadi presiden, so megang kekuasaan sebesar ini, maka saya akan nyalon lagi di 2024 yang kemungkinan separuh dari jiwa saya, separuh dari raga saya, separuh dari alam pikir saya sudah mikir gimana caranya saya menang. Jadi urusan pemerintahan, urusan kenegaraan, seksi, 1 tahun sebelum berakhir, ya tak urusi, tapi saya mungkin gak maksimal. Separuhnya saya akan ngurusi pencalonan saya, gimana caranya saya menang. Nah, ini hasrat-hasrat
birahi-birahi politiknya yang mau merubah Undang-Undang Dasar pasal 7 seandainya mau terpaksa diubah, buat saja satu periodisasi tapi masa jabatannya ditambah. Jadi kalau misalnya 6 tahun, jadi 6 tahun maksimal akan kerja jadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Nggak pernah mikir lagi saya akan kepilih lagi, karena konstitusi telah menutup kemungkinan untuk hal itu. Ya kan? Saya punya alasan-alasan, kalaupun mau memaksa pasal 7, alasan itu yang hanya bisa diubah. Lalu yang kedua, alasan kalau mau ke pasal 7, siapapun presiden, hasrat politik itu pasti ada. Hasrat untuk memegang kekuasaan itu pasti ada. Oleh karenanya saat ini yang terjadi, konstitusi hanya membatasi yang tidak bisa diubah oleh Undang-Undang Dasar adalah hanya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya makna konstitusionalitasnya adalah seluruhnya yang di luar itu bisa diubah oleh Undang-Undang Dasar. Benar gak? Oleh MPR. Benar gak? Misalnya Bank Indonesia nanti mau diubah dengan bank apa misalnya, bisa jadi. Oleh karenanya kalau mau masuk ke pasal 7, maka tambahi selain bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa diubah, maka masa jabatan presiden yang 2 periode atau 1 periode tapi masa jabatannya lebih, itu yang tidak bisa diubah. Aman 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun kemudian ini aman. Tidak akan menjadi perdebatan lagi kalau sudah digembok. Saat ini yang karena digembok itu hanya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang lain mau diutak-atik, digerogot-gerogot. Kira-kira gitu ya. Tapi bersyukur alhamdulillah dari beberapa perkembangan terakhir ya. Selain yang memang sumbangsih pemikiran yang saya sampaikan di 12 Desember 2021 kemarin di forum resmi Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat di Hotel Windham Surabaya, saya nyatakan resmi. Bahkan saya menulis 2 bentuk. Satu bentuk yang call paper itu saya berkolaborasi dengan dosen Fakultas Hukum UIJ juga, namanya Ibu Firda, tentang panel yang keempat tentang pemilihan komisioner KPK atas kewenangan presiden. Lalu yang kedua, rasio redetente, perubahan Undang-Undang Dasar ke-5. Insya Allah itu akan terbit di Majelis MPR di sekitar bulan Mei atau Juni 2022 itu. Salah satunya yang telah saya sampaikan seperti ini, ya, yang telah saya sampaikan. Dan terakhir Badan Pengkajian. Terakhir saya sebelum berangkat ke sini itu saya mencatat bahwa 15 April 2022 atau sekitar 11 hari yang lalu, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah memutuskan, saya ulangi, antara 15 atau 14 April 2022 Badan Pengkajian MPR telah memutuskan, yang disepakati hampir seluruh fraksi dan DPR sepakat untuk menutup perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Selain memang cara-cara di demo tiap hari ya, oleh BEM di Jakarta, di tiap daerah, secara keilmuan kita juga saling juga menyampaikan secara keilmuan itu tidak benar, dan insya Allah mudah-mudahan ini tetap sampai saat ini kabar baik itu akan terlaksana, sehingga di tahun 2024 akan ada pemilu yang presidennya berbeda ya, yang 2024. Dan syukurnya kembali lagi, saya kebetulan Ramadan ini banyak bersyukurnya kembali lagi, presiden kemarin telah menetapkan keputusan presiden nomor 33 tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan komisioner KPU Republik Indonesia sebanyak 7 orang. Yang mau melaksanakan ditentukan dulu di sini. Ya kan? Setelah MPR sudah wis gak iso wis. Pokoknya gak iso, ya. Jadi secara akademisi semuanya hampir bersepakat gak iso kata merubah Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 7. Ya. Dari secara kemasyarakatan sosial society juga tiap hari di demo, tolak 3 periode, 3 ronde gak apa-apa, kan gitu banyak ya. Itu sebenarnya itu juga mempengaruhi juga. Lalu kemarin yang terbaru ada keputusan presiden nomor 33
tahun 2002 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota KPU RI yang sekaligus juga keluar keputusan Presiden nomor 34 tahun 2002 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Bawaslu. KPU-nya sudah dibentuk, komisioner sudah dilantik, termasuk Bawaslu-nya. Insya Allah ya, kalau tidak ada gempa bumi, angin puting beliung dan lain-lain, insya Allah tetap ada pemilihan presiden di sekitar 14 Februari 2024. Jadi tahapannya sekitar bulan Juni atau Agustus sudah mulai tahapan ya. Mulai nanti verifikasi partai politik, siapa saja yang boleh ikut. Bukankah presiden itu diusung oleh partai politik kan? Kan ada verifikasi juga kan? Jadi mulai dari situ. Dan kita juga bersyukur toh juga pemilu pakai uang kita ya. Ya, saya coba mencari sumbernya tadi, kalau tidak salah mengutip bahwa untuk penyelenggaraan pemilu, rancangan dasar KPU RI itu menganggarkan 86,2 triliun duit itu deh. Hasil pajak, hasil Anda ngerokok itu kan ini juga ya. Pajak sampean yang ngerokok ya. Pajak sampean beli sepatu PPN 11% katanya. Ya itu juga ya. Ya. Pajaknya sampean beli jam tangan mewah gitu ya. Itu juga ya. Sampai sekian ya. Sehingga kita bersyukur insya Allah di 14 Februari kita akan punya akan mengadakan pemilihan umum. Kira-kira gitu ya. Jadi standingnya secara akademisi dan secara sosial society sudah berjalan di relnya masing-masing, sesuai dengan rel masing-masing dan membuahkan hasil. Allah mentakdirkan insya Allah tidak ada perubahan lagi. Kita sudah tutup kubur dalam keinginan untuk memperpanjang masa jabatan 2 periode ya. Harus ada pembatasan. Mungkin sementara itu pemantik yang bisa saya sampaikan. Setelah lagi mungkin ada sesi tanya jawab Mas ya. Selebihnya untuk waktu sambil menunggu berbuka puasa akan nanti ada sesi tanya jawab. Khusus hari ini materinya yang ini saya tutup dulu. Itu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Khairul Nail, dan tentunya saya yakin bahwasanya teman-teman sebelum berangkat ke sini tadi dengan sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentunya yang akan disampaikan dan ditanyakan kepada Bapak Dr. Muhammad Khairul Nail. Mungkin ada 2 pertanyaan ya Bapak dari teman-teman. Mungkin yang ingin bertanya silahkan angkat tangan. Silahkan Saudara Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatannya pada saya untuk bertanya. Sementara jadi gini, yang pertama saya bukan bertanya, tapi juga sedikit berstatement tentang threshold presidensial atau masa periode atau presiden 3 masa periode. Nah, sedikit juga disinggung tadi tentang demokrasi di Indonesia. Bahwasannya senior saya Mahbub Junaidi tersebut, ada senior yang bernama Mahbub Junaidi yang beliau seorang aktivis lah istilahnya. Beliau juga menyinggung tentang demokrasi dulunya. Bahwasannya demokrasi itu hanya berbentuk sebagai suara saja. Salah satunya ketika kita berbicara tentang demokrasi, pada akhirnya juga akan berakhir pada sistem voting. Dan juga di amandemen undang-undang telah kita ketahui bersama juga kemarin sempat Bapak Dr. Muhammad Khairul Nail tersebut juga memberikan beberapa materi tentang perundang-undangan. Nah, salah satu perundang-undangan itu juga menyinggung tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Nah, berbicara soal amandemen undang-undang juga ada kan beberapa mekanismenya yang sudah disampaikan, dan itu juga salah satunya yang termasuk demokrasi yang pada akhirnya akan berakhir pada sistem voting. Yang saya pertanyakan hanya apakah benar sistem demokrasi di Indonesia hanya berakhir pada sistem voting itu sendiri? Dan hal tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila kita yang keempat, Pancasila keempat yang berbunyi
permusyawaratan yang ya itulah permusyawaratan lah istilahnya kan. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem demokrasi yang pada akhirnya akan sistem voting, ya kita akan terpatok pada beberapa apa istilahnya ya, kayak yang partai lah gitu kan istilahnya kan. Kita hanya terbentuk beberapa partai saja gitu. Dan juga pendapat-pendapat kita pada akhirnya akan dikuasai oleh partai-partai itu secara politik lah istilahnya. Jadi yang saya tanyakan, apakah benar gitu sistem demokrasi di Indonesia itu hanya sebatas voting? Jika undang-undang saja sudah diatur, undang-undang dasar saja itu sudah mengatur salah satunya sistem amandemen undang-undang itu sendiri yang beranggotakan 400 berapa itu anggota dewan dengan pertimbangan 50 plus 1% begitu istilahnya kan. Mungkin bisa Bapak jelaskan itu. Apakah benar sistem demokrasi di Indonesia itu hanya sebatas voting? Mungkin itu Bapak moderator bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebenarnya mengungkapkan statementnya Wakil Ketua MPR Pak Jazilul Fawaid ya. Dia berpendapat bahwasannya dia menyetujui bahwa 3 periode itu boleh, asalkan dengan catatan bahwa hal tersebut disetujui oleh rakyat. Nah, saya memiliki pemikiran seumpamanya. Terus Presiden Jokowi ini didukung oleh rakyat, 70% masyarakat Indonesia setuju bahwa Bapak Presiden Jokowi ini lanjut 3 periode. Nah, setelah lanjut itu kata Bapak Nail tadi mengkhianati reformasi, seperti itu ya Pak. Itu apakah mahasiswa walaupun sudah disetujui oleh 70% rakyat itu, apakah mahasiswa masih bisa melakukan sebuah kayak aksi untuk turun jabatan atau apalagi itu agar jabatan tersebut, dan di sini presidennya sudah dilantik dan sudah 3 periode seperti itu, apakah mahasiswa masih bisa melakukan sebuah aksi bahwasannya hal tersebut itu bertentangan dengan reformasi? Itu bagaimana responnya pemateri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 pertanyaan tadi, ada dari saudara Iqbal sama saudara Rizal. Pertanyaan yang pertama, apakah sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah sistem voting? Terus yang kedua, dengan beberapa statement dari beberapa partai politik juga, dan bagaimana sih, apakah peran mahasiswa dalam melakukan aksi turun jalan masih efisien dalam keadaan-keadaan yang terjadi pada saat ini? Itu kira-kira Pak. Oke, saya berdiri lagi ya supaya dijawab semua ya. Baik, apakah sekarang Demokrat itu selalu voting terus Pak? Ujung-ujungnya voting. Yang paling ideal memang bermusyawarah Mas. Yang paling ideal memang bermusyawarah. Makanya di sila ke-4 itu ada kata permusyawaratan. Memang awalnya permusyawaratan. Dulu presiden tidak dipilih secara langsung dengan cara musyawarah, tapi musyawarahnya langsung aklamasi gitu. Ya, aklamasi langsung menentukan ini loh pilih, kalau saya dipilih harus dipetik. Ya. Ya. Kira-kira gitu. Bicara pada akhirnya kan memang harus voting. Tidak mungkin kita aja begini loh, kita bikin undang-undang. Ada salah satu pasal yang kemudian menjadi kontroversi di fraksi saja, pada akhirnya harus di voting bersama anggota fraksi. Lek musyawarahnya saja nggak bisa, ya, lek musyawarah saja nggak bisa. Ketika kita dulu mau kembali pilkada tidak langsung di akhir zamannya SBY, ya, di akhir kepemimpinan SBY itu, kita muncul Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Salah satu pasal di bab pemilihan kepala daerah, salah satunya memberikan tambahan kewenangan kepada DPRD untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota. Akhirnya
terpecah seluruh fraksi yang ada, sehingga ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pada akhirnya kan di voting, benar nggak? Karena di voting lebih banyak yang menginginkan supaya DPRD yang milih gubernur, maka saat itu yang terpilih adalah diundangkannya Undang-Undang 23 tahun 2014, maka DPRD memiliki tambahan kewenangan untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota. Tapi kan SBY itu kan keluar hero-nya kan, dia mengeluarkan perpu untuk membatalkan sebagian pasal yang menambahi kewenangan itu, sehingga lagi-lagi pada akhirnya rakyatlah yang memilih ya dengan perpu itu, lalu perpu itu diganti dengan menjadi levelnya undang-undang, sehingga itu aja dilihat saja. Apalagi yang musyawarah itu begini mas, jangan kan musyawarah itu begini. Soekarno itu dalam risalah BPUPKI dan PKI juga sedikit menyinggung tentang diksi musyawarah, permusyawaratan. Soekarno ini ya, kenal Soekarno ya? Wah iya, kenal dia dengan hanya baca buku-bukunya gitu. Soekarno itu begini, dulu ketika mau merdeka, Soekarno pun diiming-imingi oleh militer Jepang untuk dijadikan raja, untuk dijadikan raja Indonesia. Ketika mau memilih bentuk dari negara kesatuan atau monarki, ya. Semua urusan warga negara bisa diselesaikan secara musyawarah, ya. Urusan pembelaan negara, anggota BPUPKI, PPKI, musyawarah selesai. Oh kayak gini konsepnya warga negara nih, konsepnya pembelaan negara seperti ini, ya. Semua hanya satu yang saat itu di sidang PPKI yang nggak bisa musyawarah karena memang terpecah persoalan bentuk negara kesatuan, apakah berbentuk republik atau monarki, sehingga pada akhirnya harus divoting. Semuanya bisa dimusyawarahkan karena memang sudah deadline tidak bisa dimusyawarahkan, maka jalan terbaik adalah dengan cara vote. Dan demokrasi juga, karena ngambil yang paling banyak, benar nggak? Yang milih yang menang yang lebih banyak kan? Jadi pilih kira-kira bisikilah Pak Karno, saya bantu ini merdeka Indonesia, nanti yang jadi raja pertama kali Indonesia itu saudara Pak. Kalau itu sampai kejadian, berarti yang jadi presiden kedua siapa? Bu Mega kan anaknya, turun temurun nanti, ya turun temurun. Tapi apa? Itu menolak sih Insinyur Soekarno. Bahkan Anda bisa baca di risalah BPUPKI dan PPKI yang terbitan Sekretaris Negara tahun 1998, tanpa dikurangi, tanpa menambahi, kira-kira Pak Karno bilang seperti ini ketika mau memilih antara republik dan monarki. Saya ini orang Islam, di dada saya ini ada dada syariat Islam. Saya ini adalah demokrat, dengan cara memimpin untuk menentukan pemimpin dengan cara musyawarah. Kalau musyawarah misalnya nggak didapat, maka harus dipilih di antara kita ini, ya. Jadi saja nih ya, di awalnya memang harus musyawarah mas, itu yang paling utama. Lek musyawarah gak ketemu ujungnya, ya harus di voting. Kalau pemilihan presiden dengan cara musyawarah bisa nggak? Jumlah pemilihnya misalnya 270 juta atau 250 juta, gimana cara musyawarahnya? Kan nggak bisa. Pada akhirnya dibuat sistem untuk menentukan lebih banyak mana sih, kan kira-kira gitu. Lalu yang kedua mengenai bisa nggak Pak terjadi misalnya ada perubahan amandemen ketiga katanya ya. Kalau rasa-rasanya prediksi saya nggak bisa. Sampai saya jelaskan hari ini dengan beberapa runtutan yang saya bilang itu nggak bisa. Tapi nggak tahu nanti ketika ada presiden baru, hasrat politik, birahi politik itu dinaikkan lagi. Sepanjang pasal 36-nya, pasal 37-nya nggak kunci, itu tadi saya bilang. Ya, khusus pasal-pasal 7 nggak dikunci, bisa aja diomongin di 2030, 2035 misalnya, bisa aja itu, bisa jadi
luangkan lagi. Loh, bahkan SBY itu ketika zaman kabinetnya hanya ada 3 partai di luar pemerintahan, bisa nggak ngubah undang? Sangat bisa, karena semuanya gabung. Golkar, Demokrat, PKS, PAN, ya. Yang ada di luar itu hanya PDI Perjuangan, Hanura sama Gerindra. Kalah. Mau dibuat perubahan Undang-Undang Dasar berdasarkan pasal 37 yang pernah saya sampaikan di kelas-kelas, bisa saja. Tapi SBY tidak mau. Ya, SBY tidak mau. Jadi intinya sebenarnya kembali kepada MPR yang jumlahnya 575, ya. Jadi MPR itu kan gabungan seluruh anggota DPR RI dan seluruh anggota DPD RI. Jumlahnya 575 yang anggota DPR RI, lalu DPD RI tiap provinsi ada 4, itu 136. Kalau di total ada 711 orang itu. Ya, masa depan konstitusi ada di 711 orang itu. Tapi terakhir gini, ketua DPD Lanyala Mataliti sebelumnya di tanggal apa ya? DPD tanggal 11 April sepakat menyatakan secara kelembagaan DPD sepakat untuk tidak merubah undang-undang. Ya, jadi DPD-nya sendiri sudah menyampaikan bahwa nggak punya hasrat kira-kira gitu. Mungkin ditambah 1 atau 2 lagi mas, masih ada jika memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Nail, salam kenal dari kami. Saya Wahyu Adi dari Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Muslim Indonesia sebagai wakil ketua. Saya hadir pada sore hari karena memang tertarik dengan kajian yang bertema tentang amandemen Undang-Undang 1945 dan masa jabatan presiden. Melihat dari kondisinya saat ini adalah bahwa kami bisa menarik kesimpulan bahwa ada kata kunci tentang uang, kekuasaan, dan partai politik. Ini erat sekali. Jadi terima kasih sahabat-sahabat, adik-adik mahasiswa yang sampai dengan saat ini masih semangat mengamankan tentang reformasi dan demokrasi. Tetapi yang terjadi malah kebalikannya. Semakin lama semakin parah. Mematikan demokrasi dalam semangat demokrasi, termasuk isu masa jabatan. Bahkan yang terakhir adalah tentang masa jabatan presiden ini yang diisukan oleh justru dari partai-partai politik yang mendukung tentang presiden saat ini, seperti partai PAN, PKB, Golkar, dan Gerindra. Ini yang justru sangat menyakitkan kami. Kami yang sudah 22 tahun berkecimpung di dalam dunia hukum ketenagakerjaan ini sampai saat ini belum menyentuh sama sekali tentang kesejahteraan para pekerja dan buruh yang ter-PHK. Itu yang terjadi. Sehingga kami punya pertanyaan Pak Dr. Nail, sedemikian parahkah perlemahan hukum di Indonesia oleh partai politik dan uang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saya jawab saja ya. Waktunya sudah mepet untuk buka puasa. Terima kasih pertanyaannya barusan. Kawan-kawan, adik-adik mahasiswa semua, barusan adalah salah satu wakil ketua Sarmusi Jember. Sarmusi itu Serikat Buruh Muslimin. Alhamdulillah kita kedatangan beliau untuk berpartisipasi untuk sharing bersama terkait tema ini. Seberapa parahkah? Ya. Bahkan begini Bang, tulisan saya ini saat ini masih belum selesai. Saya bilang merah, putih, hijaunya Indonesia tergantung partai politik. Temanya ya, judulnya merah, putih, hijau, kuning, kelabu tergantung partai politik. Ya. Karena hampir seluruh jabatan-jabatan politik, jabatan publik di Indonesia itu memang melalui kendaraan partai politik. Saat ini ada gerakan-gerakan incumbent khususnya dalam pemilu presiden.
tapi nggak pernah berhasil, dari dulu ya, sampai si Rocky Gerung juga ikut-ikutan, nggak pernah berhasil. Pada intinya tetap konstitusi atas putusan Mahkamah Konstitusi memang mengamanatkan presiden itu harus punya kendaraan partai politik, gubernur partai politik, benar nggak? Bupati partai politik, lalu wali kota juga partai politik, meskipun dalam perkembangan ada incumbent. Tapi berapa persen yang incumbent yang menang? Dalam proses menjadi pemimpin di daerah 5 tahun, dia harus bisa bekerja sama dengan parlemen di daerah. Ya. Dia nggak punya kekuatan itu, dia punya anggaran visi misi dan program kerja nggak bisa jalan karena anggaran pendapatan belanja daerah harus disetujui bersama. Benar nggak? Anggaran pendapatan belanja daerah harus disetujui bersama antara bupati, gubernur, wali kota dengan DPRD setempat itu tadi. Kalau dia tidak punya kendaraan itu, gimana dia mau meloloskan program-program kerjanya dia? Saya mau bangun aspal sekian kilo, mau buat ini, nggak bisa. Sehingga ditolak kembali ke APBD yang sebelumnya. Dan kira-kira gitu. Kelemahan kita memang di seolah-olah kita ini apatis terhadap partai politik. Seolah-olah kita hanya bisa menilai pimpinan yang sekarang jadi partai politik, publik tertentu itu seperti itu. Tapi kita sendiri apatis, tidak pernah mau bergabung sama partai politik, tidak pernah ingin mau melakukan pembenahan terhadap partai politik. Bener nggak? Kita akui saja kok. Kita tahunya barang udah jadi, kamu kok gitu bejatnya minta ampun jadi gubernur, bupati, wali kota dari partai politik itu, ya kan? Yang namanya partai politik kan sebuah keorganisasian, ya kan? Wong mau nyetak kartu aja pakai uang, kira-kira gitu ya katanya ya. Pada akhirnya saking kekuatan partai politik itu amat sangat, bukan hanya jabatan-jabatan publik saja yang kewenangannya ada di pejabat umum, partai politik pengusungnya pasti bisik, benar gak? Itu loh kepala dinas pendidikan itu ini gimana kalau kepala dinas pendidikannya ini dari pembisik partai politik yang jadi, ya kan? Oleh karenanya memang sangat amat penting kita sadari bahwa insya Allah mungkin dengan bantuan Pak Badrun juga di kurikulum yang baru Pak Badrun kita akan mencoba memasukkan beberapa mata kuliah yang penting. Kemarin saya masuk terpikirkan tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi yang seharusnya memang sudah ada wajib, cuman kita nggak ada. Mungkin salah satunya yang mungkin penting ini partai politik ya, undang pemilu atau partai politik yang kita akan belajar tentang pendidikan politik ya. Pendidikan politik itu yang memang kita apatisnya di situ, seolah-olah kita ingin jadinya seperti itu kok bisa, padahal kita tidak pernah sumbangsi apapun ya. Salah satu yang mungkin bisa nggih Bapak ya, mungkin sumbangsi secara hukum bahwa supaya seolah-olah partai politik ini satu, jika ada perubahan undang-undang dasar maka partai politik ini harus diakomodasi bahwa partai politik ini juga dicantumkan di dalam undang-undang dasar. Satu, ngakui saja dulu. Nek diakui enggak kan rodok piye ya kon iku dulurku ngono lho, kira-kira gitu ya. Negara bilang kon iku dulurku. Satu. Lalu yang kedua, ketika sudah itu pemerintah melalui parlemen dan eksekutif harus dalam perubahan undang-undang partai politik harus bisa mewajibkan ada sekolah partai politik. Yang saat ini sekarang hanya partai-partai tertentu kan yang ada, yang mungkin lah yang hanya bisa sekolah itu sarjana ilmu politik, sarjana hukum, sarjana ini nih, ada batasan-batasannya misalnya. Mungkin seperti itu ya. Kita mau merubah masa depan memang melalui pendidikan, nggak bisa di lain itu. Orang pesantrennya juga bisa masukkan pesantren aja, mohon maaf bukan pesantrennya, tapi golongan agama tertentu nggak punya tuh partai politik yang tunggal yang berbasis ke Islam. Coba punya satu saja, selesai itu sudah kita. Ya, masih ada partai politik ini, partai politik ini, ada kepentingan, terlalu banyak kepentingan. Kira-kira itu. Nanti mana lagi ketika mau menggunakan kendaraan kita kenal yang adanya mahar
politik. Lalu juga jadi begini Bapak. Partai politik itu harus diceraikan sama pengusaha ataupun apa ya? Sama pengusaha-pengusaha itu ya. Dalam artian dipisahkan bukan diceraikan. Dalam kontestasi politik tapi supaya tidak ada perselingkuhan. Ketika Mas Raihan dijadikan ini ada pengusaha yang mendekat, kamu tak modali juga ya ini. Kan itu juga kan, itu fenomena-fenomena kita yang terjadi saat ini memang. Apakah salahnya hukum? Iya Pak, salahnya hukum. Salahnya undang-undang pemilu nggak ngatur gitu. Salahnya undang-undang partai politik nggak ngatur kayak gitu Pak. Bahkan saya tunjukkan kelemahannya undang-undang partai politik. Seandainya mata kuliah Mahkamah Konstitusi ini jebol nanti di semester yang baru bagi mahasiswa baru ada ya. Semester 4 ke atas lah soalnya. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah membubarkan partai politik. Benar gak ya? Itu ya, partai politik. Lalu gimana semisal ada partai politik yang korupsi? Bisa nggak partainya dibubarkan? Kalau 1-2 orang. Kalau misalnya masif, ketua umumnya, sekretarisnya, bendaharanya kena apa? Bisa enggak Mahkamah Konstitusi? Karena Mahkamah Konstitusi hanya berbicara yang bisa dibubarkan adalah partai politik yang tidak berlandaskan ideologi Pancasila. Terlalu abstrak ya, hukum itu terlalu abstrak, nggak kejangkau. Ya, nggak kejangkau. Gimana kalau kasusnya seperti ini? Misal ada ludah, hukum itu harus pincil, harus limitatif. Ada DPP sampai 10 korupsi, ini sudah ada bisa masuk ke pembubaran partai politiknya, syarat pembubaran itu akan lebih baik menurut saya ya. Sehingga kita akan ke depan akan membangun partai politik ini dengan sistem pendidikan yang baik, sehingga tidak hanya berputar pada uang, kekuasaan dan partai politik. Mungkin itu Bapak ya yang mungkin bisa saya sampaikan pemikiran-pemikiran ke depan terkait partai politik guna kemajuan bangsa dan negara kita. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan kesempatan hari ini sharing ilmu kita dapat memberikan tambahan keilmuan yang berkah bagi saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Khairul Naid. Menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu pemerintahan rakyat. Maka seharusnya kitalah yang duduk di lingkaran ini untuk 20 tahun ke depan yang memimpin revolusi Indonesia.